Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Kita ngaji yang betul ya, pakai ilmunya. Man zakkaha. Zakkaha. Ya. Pertama pakai qad. Qad itu kalau di ilmu nahwu namanya harfu tahqiq. Huruf yang menjamin kepastian. Ya, aflah dari kata falah. Ya, falah itu sukses dan bahagia. Kalau Anda buka kamus bahasa Inggris bahasa Arab, maka falah diterjemahkan success and happiness. Bukan sekedar bahagia, tapi ada suksesnya. Dia ada sukses saja disebut fauz namanya. Disebutkan derivasinya dalam Al-Qur'an 29 kali. Ya, ada faiz, ada fauzan, faizah, fauzi, itu sukses. Ya, fauzi, orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya walaupun belum tentu bahagia. Ada faiz. Kalau bahagia saja, farah namanya. Farah. Orangnya farhan, perempuannya farah. Kalau ada yang namanya farhan, artinya orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Bahagia walaupun belum tentu sukses. Nah, Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Oke, di antara yang kedua selalu ada alternatif yang ketiga. Kalau bisa kaya dan tenang, sukses dan bahagia, kenapa pilih salah satu dari yang dua tadi? Dan Allah Maha tahu, maka ditawarkan pilihan langsung yang ketiga, namanya falah. Falah itu sukses dan bahagia, kaya dan tenang. Kalau Anda genggam kebahagiaan itu, digenggam sukses itu, dan gak mau dilepas, maka dalam ilmu saraf tambahkan hamzah di depan kalimatnya. Asalnya falah begini, falah gini, tambahkan hamzah gini. Kalau tambahan satu huruf muncul di depan kalimat, maka harokat huruf yang pertama dari kalimat asal ini falah, fa, pindah ke sini. A harakatnya, fa. Karena pindah yang ini mati, sukun. Sukun, bulat. Karena ini sudah ada hamzah, maka di ilmu sharaf ilatnya ini hilang. Harokat tetap aflah. Falah, jadi aflah. Orang yang menggenggam dengan kuat kebahagiaan dan kesuksesan. Terjemahkan dengan ilmunya, qad aflaha. Aku pastikan, kata Allah, ada orang yang akan menjamin kebahagiaan dalam hidupnya dan sukses dalam pekerjaannya. Jadi kalau beraktivitas dimanapun, ada masalah sebesar apapun, tenang aja. Kayak nggak ada pengaruh pada dirinya. Bukan nggak punya masalah, teman-teman. Punya masalah juga. Cuma masalah itu diberi rumus oleh Allah sehingga menjadi ringan. Bukan nggak berat, bukan nggak ada masalah. Jadi sebelum itu datang, dia sudah tahu ilmunya. Sehingga ketika datang, ringan aja dihadapi, seberat apapun. Ya, indah. Dan sukses dia. Dan ketika ada tantangan, dan Quran tidak pernah menyebut hambatan, tantangan. Ada tantangan dalam pekerjaan, dihadapi, tenang aja. Dan kesuksesan itu Allahu Akbar. Begitu seorang punya positive thinking, tenang jiwanya, maka setengah kesuksesan sedang dia genggam dalam tangannya. Bergerak, 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 bergerak. Allahu Akbar. Aflah. Siapa orang itu? Maka rumus awalnya man. Ismun mausulun alal fardiyatil ambiyah. Konjungsi huruf sambung menyambungkan dua hal. Yang pertama dengan yang kedua. Qad aflaha ingin disambungkan dengan zakkah. Disambungkan kadang-kadang menunjuk kepada objek atau subjek sekaligus. Tanpa batas bagi setiap personal. Seakan Allah ingin mengatakan bagi Anda siapapun hamba. Tanpa batas. Laki-lakikah, perempuankah, tuakah, mudakah, kecil, besarkah, kaya, cukupkah. Kalau Anda ingin menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan, maka zakkah. Itu bisa Anda raih, modal awalnya zakkah. Haknya kembali kepada nafsu. Zakkah artinya menyucikan. Maka diterjemahkan dalam terjemahan, sungguh akan sukses dan bahagia orang yang mampu menyucikan nafsunya, jiwanya. Baik, kembali ke sini. Kalau nyuci itu dibuang kotorannya atau dibuang pakaiannya, bendanya? Bendanya atau kotorannya? Papa mau nyuci dulu nih, cek, picun ke Citarum. Bukan bendanya, pasti kotorannya kan? Baik, sekarang saya tanya, ada nggak seseorang mencuci pakaian kalau pakaiannya nggak kotor? Mustahil. Nggak ada, mustahil Joni. Ada orang nyuci tapi nggak kotor, mustahil. Nyuci itu dilakukan kalau bendanya kotor. Gelas kotor, cuci. Baju kotor, cuci. Ya, muka kotor, basuh. Basuh. Cuci, ayo bilas dengan rinso tuh muka.
Cuci, bersihkan. Bersihkan, cuci. Mencuci itu artinya menghilangkan kotorannya, bukan menghilangkan bendanya. Nah sekarang, ini dalam sekali ini. Ini bawa ke teori nafsu. Nafsu itu dibuat oleh Allah, bukan ingin menghilangkan jiwanya. Tapi dihadirkan supaya mengangkat yang bersihnya, yang takwanya supaya muncul. Sebab kalau nggak ada kotoran, yang bersih nggak akan nampak. Anda itu kan mencuci supaya nampak bersihnya kan? Kalau kotorannya nggak diciptakan, bagaimana tahu bersihnya? Di mencuci itu bukan menghilangkan bendanya, supaya Anda paham ada bersihnya. Dibuatlah kotor. Kotor itu dibuat bukan ingin menjadikan benda kotor, tapi supaya Anda mendapatkan kebersihan darinya. Begitu cara memahaminya. Maka kata Allah, saya ciptakan nafsu ini bukan ingin membuat kalian itu menjadi banyak masalah. Bukan ingin menjadikan kalian buruk, tapi sifat di nafsu itu saya buat sebagai katalis supaya yang takwanya muncul. Sebab kalau nggak ada lawannya di nafsu, yang takwa nggak akan muncul. Bagaimana ketahuan sabar kalau nggak ada marah? Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada geledek, nggak ada petir, tiba-tiba marah aja. Gara-gara maneh yuk. Mustahil ada begitu, pasti ada pemicunya dulu. Ya, kalau Anda ingin mengangkat jujur, mesti ada bohong. Maka bohong diciptakan bukan untuk menjadikan manusia pembohong, tapi supaya jujurnya nampak. Sebab kalau nggak ada sifat bohong, jujur nggak akan kelihatan. Kalau nggak ada sifat ria, yang tawadu nggak akan nampak. Kalau nggak ada sombong, sifat rendah hati nggak akan nampak. Makanya diciptakan sombong, bukan ini menjadikan manusia sombong, bukan. Makanya ketika Qarun sombong, oleh Allah dicela. Buka Quran surah 28 ayat 76 sampai 77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk kaumnya Musa, sombongnya luar biasa. Bagha, sombong dengan harta. Togha, sombong dengan kedudukan. Ingat, indah bahasa Arab itu. Togha, sombong dengan kedudukan. Makanya Fir'aun ketika disebut sombong, kalimatnya pakai togha. Idhab ila fir'auna innahu togha. Tapi Qarun bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha dengan harta. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya langsung, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian tersebut akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Fir'aun bukan nama asli, tapi gelar yang melekat kepada Raja Mesir. Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun. Ini menunjukkan ada potensi kesombongan jika melekat pada kedudukan. Maka hati-hati. Ada ilmunya, kelola itu supaya tidak sombong. Kalau Anda sombong, kata Allah, telat. Sudah ada Fir'aun sebelumnya. Harta juga begitu. Ada potensi kesombongan jika melekat pada harta. Contohnya Qarun. Qarun sombong, hartanya banyak. Disebutkan di Al-Quran, wa inna mafatihahu latanu bil usba. Sungguh kunci-kunci berangkasnya saja kalau dipikul oleh bodyguardnya beratnya luar biasa. Bodyguard kemana-mana, bukan ngawal orangnya. Bawa kunci berangkas, bukan buat pamer doang. Mana-mana. 8 orang, 10 orang, angkat begini. Pikulnya berat, cuman kunci berangkasnya aja. Saya sering tanya ya pada beberapa kawan, Anda kalau punya berangkas satu tuh, kuncinya di-upload, tuh dipublikasikan atau disembunyikan? Disembunyikan tuh. Oh kalau di-upload, dipublikasikan, Anda celaka sendiri. Kunci berangkas saya, besok udah selesai. Qarun tidak, saking banyak hartanya, bukan cuma di-upload, dibawa kemana-mana. Nih kuncinya nih, mau nyuri-nyuri aja, nih ada bodyguard berat bawa kuncinya. Qarun, hartanya sekarang masih dicari. Mau kemana Pak? Saya sempat tanya. Ke laut Pak, ngapain? Cari harta karun. Harta karun masih dicari. Sombong dengan harta, bagha, ditegur oleh Allah. Apa jawaban Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hai Qarun, saya titipkan harta ini bukan untuk sombong. Kelola itu. Tepis kesombongan, arahkan supaya engkau tawadu beramal dengan hartamu. Kalau ada orang sekarang baru punya Ferrari 1 sudah sombong. Cuma dipanasin malam, balapan sama taksi, bolak-balik gaya doang. Telat. Kalau ada yang begitu datang bawa Ferrari cuma buat sombong bilang, Pak, telat. Kasihan kalau sama Qarun. Khasabna, datang likuifasi, dilipat semuanya. Maka kembali ke sini, perhatikan baik-baik. Jadi ternyata rumusnya begini. Rumusnya paling cepat seperti nyuci tadi. Diciptakan, dibuat yang kotor ini bukan menjadikan diri kita penuh dengan masalah dan supaya berulah, tidak, tapi supaya menjadi katalis supaya yang baiknya muncul. Ini poinnya. Sebab kalau nggak ada yang ini nggak akan muncul. Dan cara menyikapinya sederhana. Begitu muncul di hadapan kita sifat yang jelek, maka cepat cari lawannya yang baik. Cuci itu artinya datangkan yang bersihnya, yang kotornya tutup. Jadi kalau ada teman Anda misalnya marah-marah pada Anda, apa lawan marah? Sabar. Maka ketika dia marah, kita sabar. Itu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Jawab.
setiap keburukan yang sampai ke kita dengan respon yang lebih baik. Cara melihatnya supaya kita nggak capek, cara melihatnya kembalikan ke sini. Oh, marah dititipkan pada kawan saya sekarang bukan untuk menjadikan dia pemarah, tapi supaya Allah mengangkat kesabaran pada diri saya. Bukankah Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin? Sungguh Allah bersama orang sabar. Bukankah kalimat pertama dalam Al-Quran bagi para penghuni surga dari malaikat adalah kalimat sabar? Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda telah sabar saat di dunia. Namanya sobirin, dicela oleh kawan, marah-marah. Marah diciptakan bukan ingin membuat dia marah, tapi supaya sabar saya terangkat. Mungkin itu cara Allah mengabulkan doa Anda. Bukankah selama ini Anda berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku dekat denganmu, ya Allah masukkan aku ke surga. Kalimat pembuka surga, sabar. Sabar lawannya marah. Begitu orang marah, sebetulnya Allah ingin menanamkan pahala dan menjawab doa Anda saat sebelumnya Anda meminta. Jadi kalau ibu di rumah bu, suami pulang tiba-tiba marah, berbahagialah ibu. Karena marah diciptakan bukan ingin membuat suami jadi pemarah, tapi supaya mengangkat kesabaran dalam diri ibu. Mungkin dengan sabar itu, kekuatan ibu bertambah untuk menghadapi problematika lebih besar di kemudian hari. Jadi kalau di hari itu ibu belum lulus, bagaimana menghadapi tantangan lebih besar di kemudian hari? Ada masalah di depan yang lebih dahsyat lagi. Perlu kekuatan lebih. Kalau pada yang ini aja Anda gagal tidak bisa melewatinya, bagaimana bisa mengatasi persoalan yang lebih besar di kemudian hari? Itu prinsipnya. Ya begitu ada suami datang marah-marah, Masya Allah, Alhamdulillah, sabar. Kamu senyum lagi, kenapa? Sabar. Alhamdulillah Pak, saya yakin, Mama yakin, Papa itu bukan pemarah. Emang? Iya. Maafkan ya Pak, kalau memang marah itu dari Mama yang salah. Semoga Allah muliakan kita, mengangkat kesabaran kita semua. Indah, selesai.